Kau sungguh indah tiada taranya, kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, yes Lord. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu, kasihmu dalam tak terduga. Katakan, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. You are. Ku kagum, hormat akan Engkau. Mari kita kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, semua katakan, ku kagum, ku hormat. Ku angkat tangan saudara, hormati Dia di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Ku kagum, hormat akan Engkau. Angkat tanganmu, terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, terima kuasa Tuhan. Haleluya, kami memuji menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ku kagum, ku kagum, yes, hormat. Hadirat-Mu adalah segala-segalanya buat kami Tuhan. Kami kagum, kami hormat. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lepaskan semua beban saudara dan hanya Engkau dengan Tuhan. Hari ini kita akan bicara hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Di dalam pujian ini bela hatimu hanya dengan Tuhan. Berikan Dia hormat, berikan Dia kekaguman saudara. Kagum kepada Dia, Allah yang luar biasa. Mari fokus dengan mengangkat tangan saudara, mengangkat hati saudara, mengangkat wajahmu. Seluruh hidupmu biarlah terarah buat Dia. Mari nikmati hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Come on, ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, I stand in awe of You. Oh, I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. I stand in awe of You. Yes, Lord. I stand in awe of You. Holy God, to whom
adalah kekuatan kita. Hadirat Tuhan adalah semangat kita. Hadirat Tuhan adalah sebuah roh yang membakar kita. Biarlah rohmu hari ini bangkit, 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 bangkit. Rohmu berdiri untuk Tuhan, rohmu berdiri untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, we give you honor, we praise your name. Haleluya, haleluya. Kami berikan hormat, kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Holy God, Holy God come, Holy God, Holy God, Jesus. Roh Kudus mau hadir di sini, Roh Kudus mau hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Saat engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan, saat engkau melupakan semua persoalanmu dan kerinduanmu hanya bertemu dengan Tuhan, saya percaya engkau mendapat kekuatan yang baru. Saya percaya engkau mendapat roh yang luar biasa. Mari cari dia saudara lebih lagi. Cari dia lebih dalam lagi, lebih dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir di sini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan Yesus. Kemuliaan-Mu yang kami rindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, Jesus, thank you Lord. Satu hal yang kurindukan selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah ini menjadi doa kita, bahwa kita hanya rindu dekat di dalam hadirat Tuhan. Kita hanya mau Dia, kita hanya mau bertemu dengan Dia. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Penuhi kami dalam hadirat-Mu Bapa. Penuhi tubuh jiwa roh kami, nikmati Engkau di tempat kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Thank you Lord. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, amin, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, semua katakan. Satu hal yang kurindukan, ini doa kita, hanya mau hadirnya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu, amin, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap. Ku menanti di hadirat-Mu. Deep God in you Lord, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, amin, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam kami rindu Engkau, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing I have a desire. Thank you Lord Jesus. One thing have I desire in my Lord, to taste and hunger after You alone. With all my soul, with all my strength and love, to worship the glory fill this place. Deeper in love
Lebih lembut lagi katakan jiwa saudara. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Sambil angkat tanganmu, nyatakan kerinduanmu dengan seluruh hidupmu kepada Dia lebih dalam. Lebih dalam. Yes. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih dari segala, hanya Engkau di jiwa kami. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, katakan, ku mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Ku mengasihi, oh I love you Lord. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam dari segalanya, lebih dalam dari apapun. Katakan isi hati saudara buat Tuhan. Ini kerinduanmu kepada Dia. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh mari Tuhan, puaskan dahaga kami Bapa. Mari Tuhan hadir dalam jiwa kami. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kami rindu Kau. Kami rindu Kau. Kami rindu kehadiran-Mu. Angkat semua beban, angkat semua persoalan. Engkau berikan kami sukacita. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, oh ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Salah satu kerinduan Tuhan adalah kita menyembah Dia. Dan kerinduan kita adalah Tuhan menyentuh hati kita. Bila hari ini kita mendapatkan itu saudara. Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, jangan ambil roh-Mu dalam aku Tuhan. Ini kemenangan buat kita saudara. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang sedang engkau lewati, waktu engkau merindukan kehadiran Tuhan, saya percaya semua merasa begitu ringan. Karena Tuhan adalah sumber damai di hati kita. Saya percaya hari ini waktu engkau merindukan kehadiran Tuhan lebih dari segalanya, engkau merasakan Dia hadir di tempat saudara. Dan saya yakin satu kerinduan kita adalah, Tuhan jangan engkau ambil roh-Mu daripadaku, tapi biarkan aku tinggal di dalam Engkau. Aku mengalami Engkau. Aku merasakan Engkau ada di dalam hidupku. Mazmur 51 ayat 8 berkata, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahu hikmat-Mu kepadaku. Ayat 9 Mazmur 51.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10 berkata, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Ayat yang ke-11 berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan ini dia ayat yang kita belajar pagi ini, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan adalah segala-galanya. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pagi ini kita minta sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, karena dengan rohmu aku bisa bertahan dan berdiri sampai hari ini. Karena kekuatan rohmu mampukan aku untuk bisa berlari, bahkan bisa melihat jauh menembus setiap masalahku, bahwa rancanganmu adalah damai sejahtera. Seberapa berat persoalan yang engkau sedang pikul di pundakmu, saudara, saya percaya kerinduan saudara akan hadirnya Tuhan akan membuat engkau memperoleh kekuatan yang luar biasa. Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 73, ketika hatiku pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap ada di dekatmu. Engkau megang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kerinduan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Daud nggak mikir lagi apa yang sedang dia hadapi, tapi yang dia mau di tengah-tengah kesesakan sekalipun, dagingnya dan hatinya harus melewati masa-masa yang sulit. Dia minta satu aja, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan, karena dengan rohmu aku bisa bertahan berdiri. Sehingga dia berkata, siapa yang aku ingin dalam bumi ini selain hanya engkau? Di bumi ini gak ada yang kuingini selain engkau. Biarlah pagi ini saudara, engkau membaharui kembali cintamu, hubunganmu, hatimu dengan Tuhan. Karena waktu engkau bisa merasakan dia hadir, saya percaya engkau memperoleh kekuatan yang luar biasa. Mazmur 41, saya akan baca buat saudara, bahwa Tuhan hadir di saat engkau tahu bahwa dia ada dalam setiap aspek kehidupanmu. Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Mazmur 42 ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Tetapi inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam
keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow, Daud selalu merasakan bahwa Tuhan ada di setiap aspek kehidupan yang dia lewati. Daud selalu merasakan Tuhan gak pernah tinggalkan dia sedetik pun. Dan kerinduan dia adalah dia rindu hanya dekat dengan Tuhan. Amin. Dia panggil Yesus, Yesus, hanya Engkau yang kurindukan Tuhan. Biar pagi ini saudara benar-benar hanya merindukan dia. Tidak ada yang lain yang engkau mau. Engkau hanya mau dengan dia. Engkau hanya mau dengan Yesus. Ambil hubunganmu dengan sangat erat untuk bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupanmu, dan engkau merasakan benar-benar dia menjamah seluruh hidupmu. Di dalam dia engkau mengalami kelegaan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu come on, panggil, calling His name. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saya ajak saudara menikmati hadirat Tuhan dengan pemazmur yang menyampaikan isi hatinya buat Tuhan. Hari ini kita mengalami hal yang sama. Cuma hadiratnya, cuma dia yang kita rindukan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Oh my soul crying out, hallelujah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu katakan rohku bersenang. Yes Lord. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Oh my soul deeper in you Lord Jesus. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku. Oh. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, memang gak mudah untuk mencari hadirat Tuhan. Karena kita mungkin tertekan, kita mengalami sesuatu yang menggoncangkan jiwa kita. Tetapi dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, di tengah-tengah situasi yang sulit, dia menyatakan bagaimana hatinya tetap mau mencari Tuhan dan melekat dengan Tuhan. Mari come on saudara, hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu saudara belajar untuk melihat kepada Dia sumber segala sumber, kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Seperti tadi Daud merasakan bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, dia percaya bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu dia peroleh dari sumber segala sumber, Tuhannya saudara. Saya akan baca firman Tuhan buat saudara, bahwa ini situasi yang sulit. Kita sedang semua ada dalam situasi yang sulit, tetapi kita harus mempertahankan dan menjaga konsistensi iman kita, rindu kita, rasa haus dan lapar akan Tuhan hadir bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah saudara bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka hal yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, 2 Timotius 3. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah-ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada yang menarik di kalimat terakhir, mereka memungkiri kekuatannya. Kenapa saudara? Sesuatu yang namanya kita beribadah, kita celebrate, merayakan ini adalah kita sudah melewati perjuangan-perjuangan kita dan kita mengalami kemenangan. Dan waktu kita ada dalam hadirat seperti ini, kita sedang celebrate, merayakan dia. Ya, bahwa orang-orang yang tadi di dalam 2 Timotius dikatakan pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu, mereka itu memungkiri kekuatan mereka. Mereka nggak punya kekuatan sebenarnya. Jadi mereka hanya mencari Tuhan itu karena pelarian-pelarian. Tapi mereka tidak merasakan bahwa saat mereka sungguh-sungguh membuka hati, Roh Allah akan menguasai mereka. Mereka nggak merasakan. Jangan sampai saudara sama dengan mereka. Kita beribadah, kita menyembah, tapi come on my soul sedang kosong. Saudara nggak merasakan apa-apa. Mereka memungkiri kekuatan mereka. Mereka tidak merasakan ada kekuatan yang mengalir. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah mereka hanya sekedar sesuatu yang menjadi bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Oh, oke, ini hari Minggu, oke aku mau ibadah, oke aku mau berdoa. Sedang punya masalah aku berdoa, nggak punya masalah nggak perlu berdoa. Come on. Hadirat Tuhan itu mengalahkan semua situasi. Kerinduanmu akan Tuhan itu mengalahkan semua keadaan apapun. Bahwa keadaan gak bisa mengurangi jam doamu. Haleluya. Situasi apapun tidak bisa mengurangi bagaimana konsistensi imanmu. Wow. Oh, thank you Lord Jesus. Apapun yang kau hadapi, bahkan orang menampar pipi kanan, engkau katakan kiri, karena hadirat Tuhan ada di dalam saudara. Dan ini yang saya katakan, menjaga konsistensi iman di tengah-tengah masa yang sukar. Orang gak tahu berterima kasih. Waktu you give something, orang gak akan bilang thank you. Come on, please. Itu hal biasa. Alkitab sudah berkata, orang gak tahu berterima kasih di akhir zaman, masa yang sukar. Tapi bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kita nggak mendapat sesuatu yang mungkin kita layak mendapatkannya oleh manusia. Tapi percayalah hadirat Tuhan membuat engkau puas dalam segala hal. Ini yang saya katakan, konsistensi iman itu kadang-kadang tergoncang di saat saudara punya masalah dan persoalan. Dan waktu engkau berharap kepada manusia yang bisa menolongmu, dan mereka rupanya hanya juga manusia yang gak bisa menolong saudara karena mereka tidak punya kekuatan yang super. Mereka manusia biasa. Dan engkau kecewa. Come on. Mari
Sumber kekuatan sempurna itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya seseorang yang punya konsistensi iman dan tetap berdiri dalam hadirat Tuhan, seperti apapun persoalan masalah yang dihadapi, saya percaya dia akan semakin kokoh dan melihat kuasa Allah nyata buat dia. Semua kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Seperti yang Alkitab katakan, hari-hari terakhir adalah masa yang sukar. Tetapi berbicara tentang iman, berbicara tentang sesuatu yang kita perlu pertahankan. Iman itu sebelum kita melihat jawaban, sebelum kita tahu apa yang akan terjadi, engkau menaruh harapmu kepada Tuhan bahwa Dia sanggup, Dia bisa. Itulah yang membuat kita kuat sebenarnya. Waktu ada kerinduan seperti itu, saudara, ya, itu yang membuat saudara kuat. Tetapi waktu saudara nggak punya kerinduan, wow my God. Orang-orang yang menulis lagu-lagu rohani itu sehingga kita bisa nyanyikan seperti dalam Mazmur tadi, dan mereka mulai mengarrange sebuah pujian penyembahan yang luar biasa. Waktu engkau mengerti situasi yang terjadi terhadap hidup Daud dan mungkin engkau mengalami yang sama, engkau merasakan hadirat Tuhan itu nyata buat saudara. Nah, tapi kalau orang nggak tahu apa-apa, dia hanya nyanyi aja udah. Ya, jangan sampai kita menyembah Tuhan, apalagi kita dikasih tugas roh, tapi kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan, saudara. Hadirat Tuhan itu nggak bisa mengubah situasi apapun dalam diri kita, karena di dalam hadirat Tuhan kita mengalami Tuhan. Makanya ada orang-orang yang bodoh dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau mereka sudah mulai dengan roh, tapi mereka mengakhiri dalam daging. Pertanyaan saya, mengapa mengakhiri dalam daging? Karena mereka nggak punya konsistensi iman. Masalah bisa membuat mereka terlepas dari Tuhan. Situasi keadaan bisa membuat mereka terlepas dari Tuhan. Karena waktu datang menyembah Tuhan hanya lip service, saudara. Mereka nggak punya hati yang menyembah Tuhan. Ya, makanya Paulus menerangkan itu dalam Galatia 3 ayat 3-4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Mari saya kasih tahu apa sebanyak itu. Waktu saudara sakit, Anda berdoa Tuhan sembuhkan, dan yes, Tuhan sembuhkan. Waktu engkau nggak punya uang, engkau berdoa Tuhan, aku mau bayar ini, aku mau beli ini, dan benar, karena memang Tuhan berkata nggak perlu khawatir, burung dodara aku pelihara. Artinya Dia tahu kebutuhan kita. Semua yang kita doa Tuhan beri. Dan pertanyaan saya, masakan semua yang engkau dapat itu jadi sia-sia, saudara? Engkau mulai dengan roh, tapi ada masalah akan engkau mengakhiri dalam daging. Orang yang punya hati yang hancur dalam hadirat Tuhan, rindu akan Tuhan selalu, semua masalah tidak bisa mengubah konsistensi kehidupannya dia. Dan itu membuat kita akhirnya sampai hari ini berdiri seperti ini, melewati masa-masa yang semua orang punya ujian. Dia akan melihat kepada kuasa Tuhan yang bekerja di balik masalah itu. Hari-hari ini kita sedang ada di musim yang tidak menentu, musim kehidupan yang tidak ada kepastiannya. Belum lagi keadaan dunia yang semakin morat-marit, ada perang di mana-mana, cuaca yang ekstrim, keadaan-keadaan di atas membuat kita akan bisa khawatir. Kita bisa putus asa, saudara. Kita bisa menjadi orang-orang yang frustasi. Kita bisa saja jadi orang-orang yang stres, saudara. Ya. Oleh karena itu kita perlu menjaga konsistensi iman kita. Mengapa aku ada sampai hari ini? Untuk apa aku hidup? So simple sekali. Paulus berkata, aku hidup, Yesus yang aku bawa. Dan kalau aku mati, sebuah keuntungan. Jadi dia nggak mikir yang lain selain di dalam dunia adalah hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan di dalam dalam Tuhan, Paulus merasakan kekuatan. Saat dia difitnah, saat dia di penjara yang mungkin 1 kali 1 bukan dia tinggal, nggak bisa memenjarakan roh Allah di dalam hidupnya. Karena setiap hari dia tinggal dengan roh Allah. Ini yang luar biasa. Come on. Engkau mungkin di penjara dengan masalah-masalah yang begitu banyak, masalah finansial, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah macam-macam. Apakah masalah sedang membuat engkau terpaku dan engkau nggak bisa apa-apa? Cek roh saudara. Apakah engkau sudah mulai dengan roh dan engkau tetap berjuang dengan roh saudara? Ya, Paulus luar biasa. Setiap kali dia dikerak masukkan ke dalam penjara, bukan karena dia berbuat dosa, saudara, tapi dia bukan kebenaran. Tapi penjara nggak bisa menahan rohnya yang setiap hari dia berada dalam hadirat Tuhan.
Sehingga di dalam penjara dia kasih pesan-pesan roh kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Titus, murid-muridnya dia Titus, Timotius, semua mendapat surat-surat yang penuh dengan gairah, penuh dengan passion, saudara. Wow. Wow. Come on, semua bisa bilang wow. Kalau roh Allah ada di dalam saudara, masalah gak bisa memenjarakan hidupmu. Yesnya kurang kuat, saudara. Yes. Haleluya. Haleluya. Kalau roh Allah ada di dalammu, maka engkau tidak bisa tertahan oleh masalah dan persoalan. Amin. Rohmu akan luar biasa. Yes. Engkau melayani. Come on. Roh Allah bergerak dengan luar biasa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar di dalam Alkitab. Kita baca sebentar. Ini menarik buat kita pelajari supaya iman konsistensi. Kita nikmati hadirat Tuhan itu. Kita percaya kekuatan yang melimpah-limpah datang buat kita dalam hadirat Tuhan. Lukas 6 ayat 46 sampai 49, silakan dibaca firman Tuhan ini. Haleluya, saudara. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikianlah firman Tuhan, dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, demikian firman Tuhan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Makanya orang-orang yang gak tinggal dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang gak punya konsistensi iman, maka datanglah masalah, robohlah kehidupannya, saudara. Banyak mengeluh, marah-marah, emosional dan segala macam. Kenapa? Karena fondasinya dibangun di mana? Di atas pasir, saudara. Ya. Pasir itu melambangkan bukan kekuatan, saudara. Pasir itu melambangkan bahwa kita menaruh pengharapan kita kepada manusia kita yang gak ada apa-apanya, saudara. Tuhan bicara sangat jelas tentang dua dasar, di mana kita membangun di atas batu atau atas pasir. Dan tadi di awal kita bicara tentang siapa? Paulus yang menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap kehidupan roh yang sudah diberkati oleh Tuhan dari awal, pertahankan sampai selama-lamanya, tetap konsisten, berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dasar kita sangat jelas. Sama dengan di dalam kitab Matius, ayat ini saya akan bacakan buat kita. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turun hujan, datang masalah-masalah yang luar biasa, ya, tapi rumah itu tetap akan roboh, tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu, saudara. Nah ini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, masalah-masalah yang terjadi, maka hebatlah kerusakannya dan rumah itu pun roboh. Nah, saya melihat ada banyak orang di akhir zaman, harusnya saat saudara mengalami banyak keadaan-keadaan yang tidak menentu ini, kita harusnya membangun iman kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Kita kuat di situ, saudara. Yes. Dan kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Jika mendengar dan melakukannya, kita sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Come on, cek hari ini aja dulu. Bangun pagi, saudara renungkan firman, apa yang saudara dapatkan. Mari kita belajar renungkan itu, melakukan itu. Ya, orang yang tidak membuat dirinya sibuk dengan kepentingan daging, ya, rohnya akan semakin dahsyat, naik karena dia membuat hidupnya selalu terisi, tabung-tabungan terisi di dalam kehidupan rohani.
Di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang dua tipe orang yang membangun rumah kehidupannya di atas dasar yang berbeda. Tuhan menunjukkan kepada tipe orang yang bijak dan tipe orang yang bodoh. Lalu tadi di Galatia bilang, adakah kamu sebodoh itu? Ini mengerikan. Bodoh ini bukan bicara IQ, saudara. Tapi bodoh ini orang yang mendengar, tapi tidak melakukannya. Oh, come on. Hari ini dengar, setelah selesai lupa. Sini gak ada, haleluya. Sini semua mendengar dan melakukannya, amin. Come on. Saudara yang mengikuti live di Facebook, ya, saudara melakukannya, amin. Kebenaran ini luar biasa. Kita baru diajar kebenaran firman, setelah itu lupa. Baru diajar cara nyanyi do re mi fa sol la si do, setelah itu lupa, hanya dengarnya sol, ingatnya sol. Sini nggak ada, di luar sana mungkin banyak. Mari kita belajar. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan, bukan mendengar dan melupakan. Di sini nggak ada, sini semua melakukannya. Haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Makanya saudara, setiap pagi begini Alkitab bilang, Tuhan mempertajamkan telingamu seperti seorang murid yang mendengar. Murid itu begini, mau belajar, amin. Guru itu apa? Mengajar. Murid itu mau apa? Belajar. Setiap pagi waktu engkau dengar firman Tuhan, Tuhan akan mengajar saudara. Mari kita belajar. Belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau belajar. Katakan, aku mau belajar. Aku mau belajar. Kenapa? Karena kita adalah murid. Setiap pagi minta Tuhan pertajamkan telinga roh kita. Seperti seorang murid yang mendengarkan, yang mau belajar. Murid yang mau belajar. Murid yang mau belajar. Yang akhirnya apa yang dia dengar, Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang bijaksana. Siapakah yang dimaksud Tuhan orang bijaksana? Yaitu orang yang mendengar perkataan Tuhan dan segera melakukan. Bahkan Tuhan kasih contoh seperti apa? 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Dua-dua mendengarkan pesan yang sama. Tapi lihat, you see? Saudara lihat itu? Mendengarkan sama-sama, tetapi yang bijak segera mempersiapkan minyaknya, mempersiapkan pelitanya. Yang bodoh mendengarkan juga, tetapi tidak melakukannya. Orang berteriak, datanglah raja, raja datang. Yang bijak tadi tetap tenang, ya, sudah punya persiapan. Yang bodoh mulai bingung, kasih aku minyak. Lalu yang bijak, oh jangan, kalau kasih dan aku gimana dong, ya kan? Luar biasa. Lalu mereka bilang, pergi beli. Mereka pergi beli, cari, balik. Dah gak bisa. Artinya, jangan tunggu hari esok baru berubah. Jangan tunggu hari esok dan esok. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Tapi kalau hari ini ada kesempatan, kesempatan adalah mendengar dan melakukannya. Amin. Mendengar dan melakukannya. Katakan sama-sama, mendengar dan melakukannya. Maka apapun yang terjadi, kita sudah punya persiapan roh yang luar biasa. Haleluya. Amsal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang bijak, mereka contoh seperti ini. Silakan. Amsal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Lihat saudara, orang bijak itu mendengar dan mereka ditambahkan hikmat dan ditambahkan pengertian. Wow, luar biasa. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi, mereka udah langsung punya jalan keluar. Oh begini, oh begini, oh begini. Tapi orang bodoh kebanyakannya apa? Oh Tuhan, mengapa? Aduh bagaimana? Karena tidak pernah mendengar dan melakukan. Pikirannya tertutup.
pikirannya kemana-mana. Haleluya. Banyak yang punya pikiran di masa lalu. Sini nggak ada. Sini pikirannya ke masa depan. Haleluya. Mari kita belajar mengerti firman Allah ini. Orang bijak yang mendengar, ya, dia langsung ditambahkan hikmat dan dia ditambahkan apa? Pengertian. Ini luar biasa. Mereka mendengar dan mereka ditambahkan pengertian. Mereka mendengar dan mereka ditambahkan hikmat. Lihat ini baik-baik. Makanya kalau saudara mau pintar, dengarkan firman, lakukan. Ya, ditambahkan hikmat, ditambahkan pengertian. Ayat itu sangat komplit. Orang bijak itu dia mendengar, dia ditambahkan hikmat, ditambahkan apa? Pengertian. Kalau saudara nggak punya roh pengertian, bahaya saudara. Orang yang nggak punya roh pengertian selalu bersungut-sungut, terlihat. Orang yang nggak punya roh pengertian selalu negatif. Pasti. Orang yang nggak punya pengertian pasti tidak pernah bersyukur. Tapi orang yang punya pengertian, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan karena dia mengasihi Tuhan. Dia percaya firman Tuhan itu, saudara. Karena dia tahu apapun yang dia lewati, tangan Tuhan gak pernah terlepas dari dia. Tuhan pegang dia dengan luar biasa. Karena itulah kita mesti mengerti orang bijak itu memperhatikan langkahnya. Amsal 14 ayat 15 dan 16. Silakan dibaca. Amsal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Silakan. Amsal pasal 15 sampai 16. Amsal 14 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Amsal 14 ayat 15 sampai 17. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Yes. Ayat 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Lanjut. Ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Luar biasa. Ya, I love the Proverbs ini. Saya suka Amsal, saudara. Kenapa? Berbicara tentang bagaimana menghadapi semua kehidupan di dunia ini. Ya, orang yang bodoh lekas-lekas apa gusar hatinya. Dan langsung merasa takut. Oh ya, ada itu. Oh ya, dan segala macam. Karena dia nggak punya pegangan. Tapi orang bijak tetap tenang. Dan bahkan dia bisa mengatur langkah-langkahnya karena dia tahu dia berjalan dengan Tuhan, saudara. Ya, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dua dasar yang dibangun oleh tipe dua orang tadi. Orang bijak sama orang bodoh. Tuhan berkata bahwa orang yang mendengarkan, dia berbicara dan melakukan, bahwa ada satu penilaian khusus yang Tuhan buat kepada orang yang melakukan kehendaknya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Lukas 6 ayat 47. Silakan satu orang baca lagi ayat ini. Aku akan menyatakan kepadamu, kata Tuhan, dengan siapa ia dapat disamakan. Artinya nggak ada bisa disamakan orang bijak, saudara. Ayat 47 Lukas 6. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang ia dapat disamakan. Dengan siapa? Orang bijak itu nggak ada lawannya, istilahnya. Gak ada lawannya. Dia adalah orang yang taat dan orang yang punya karakter yang baik. Gak bisa disamakan dengan apapun. Dan ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Kita menjadi orang-orang bijak supaya kita bisa menemukan semua solusi di balik persoalan yang bahkan mungkin Tuhan izinkan kita lewati. Ya, dia adalah kemenangan kita. Dia adalah sumber segala sumber. Apa yang dilakukan oleh orang bijaksana saat dia mendengar Tuhan berbicara? Ini dia, saudara. Mari catat. Orang bijak saat dia mau menjaga konsistensi imannya dia, supaya iman tetap bertumbuh, hubungan dengan Tuhan tetap nyata. Yang pertama, ia segera melakukannya. Ini sifat dari orang bijak. Apapun yang dia dengar, dia segera melakukannya. Saya suka tentang testimoni ada seorang prajurit, ya. Waktu mereka disiapkan mau pergi perang, saudara, ya, seniornya bilang, ayo kamu gali lubang ini.
Dia sudah gali lubang ini saudara 2 meter ke dalam, dia udah gali. Seniornya bilang tutup lagi. Mungkin di hatinya bilang, mengapa aku kok disuruh gali tutup lagi? Tapi dia nggak boleh komen, ya, karena dia junior, ya. Dalam kemiliteran ini prinsip yang luar biasa, bahwa di bawah, orang bawahan atau yang di bawah harus taat kepada seniornya. Karena ini prinsip perang nanti, saudara. Dipersiapkan untuk perang. Dan dia kembali, apa yang dia gali tadi, dia disuruh tutup, dia tutup lagi. Setelah tutup, dibilang lagi, kamu gali lagi. Dia gali lagi. Setelah itu dibilang, disuruh apa lagi? Tutup lagi lubangnya. Beberapa waktu kemudian, dia diutus pergi perang, saudara. Dan saat perang, baru dia ngerti prinsip yang diajarkan oleh seniornya. Bahwa apa? Waktu seniornya suruh tembak orang itu, dia nggak boleh bertanya, emang kenapa gua harus tembak? Nggak bisa dia tanya, saudara. Disuruh tembak, harus tembak. Karena mungkin orang itu adalah provokator atau mata-mata musuh. Dan seniornya lebih tahu. Dia nggak boleh tanya, mengapa aku harus tembak? Ini orang baik, mengapa saya tembak? Nggak boleh. Dalam perang dia punya ketaatan kepada seniornya harus terjadi. Dan baru dia paham, pantasan kemarin diajarin. Gak suruh gali, tutup lagi. Rupanya nilai ketaatan kepada pemimpin itu adalah sumber kemenangan mereka di perang nanti, saudara. Tepuk tangan aja buat Tuhan. Amin. Ketaatanmu akan firman buat Anda bisa menang dalam pertempuranmu. Yes. Haleluya. Makanya mendengar dan segera melakukan, itu poin pertama. Amin. Yang kedua, membuat strategi dengan melihat kondisi yang ada. Anda dikasih Tuhan hikmat. Jadi minta sama Tuhan hikmat dan strategi itu. Yang pertama segera melakukannya. Yang kedua dikasih Tuhan hikmat. Seperti 5 gadis bijak, dikasih Tuhan hikmat. Kau belum tahu kapan aku datang, pergi isi terus. Kamu punya minyak di dalam pelitamu. Dan mereka melakukannya, saudara. Jadi yang kedua adalah saudara dikasih Tuhan hikmat atau strategi. Ya, minta sama Tuhan. Dengan melihat semua situasi kondisi, Anda pasti hikmat Allah mengalir dan Anda punya strategi untuk mengatur. Yang ketiga, orang bijak itu dia memperdalam dan memperluas kapasitas dirinya. Artinya apa? Dia terus membangkitkan semua yang dia bisa lakukan, dia lakukan, saudara. Ya, contoh, saya tanya sama saudara, Anda dan saya kita kasih level 1 sampai 10. Kira-kira sampai hari ini Anda sudah mengeluarkan semua kemampuanmu sampai di level berapa? Saya percaya belum full. Masih bisa kita ubah lagi, kita tarik lagi, kita gali lagi semua potensi dari Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Masih bisa. Nah, makanya yang ketiga adalah terus menggali dan memperluas potensi-potensi kapasitas diri saudara. Itu paling penting. Nah, kalau kita memiliki 3 poin ini, saya percaya kita adalah orang yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Karena yang pertama tadi, kita segera melakukannya. Yang kedua, kita punya hikmat. Dan yang ketiga, kita terus menggali kapasitas, potensi-potensi hidup roh kita. Dan itu membuat kita menikmati karya Tuhan dalam hidup kita. Hasilnya adalah, ia dapat bertahan di tengah-tengah banjir besar, angin topan besar, persoalan masalah apapun, dia bisa bertahan karena rumahnya dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu firman-Nya yang hidup. Kalau saudara ingin menikmati hadirat Tuhan, itu adalah kunci untuk saudara bisa kuat di dalam peperangan saudara. Hari ini saya percaya semua kita rindu masuk ke dalam pelataran Tuhan dan menikmati hadirat-Nya dengan luar biasa. Ayat terakhir, Ayub 23, ayat 8 sampai 12. Mari kita baca ini. Ayub 23 ayat 8 sampai 12. Ayub 23 ayat 8 sampai 12, silakan dibaca. Ayub 23 ayat 8, demikian firman Tuhan, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Ayat 9, di utara ku cari dia, ia tidak tampak, aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutku.
Haleluya. Lihat ya, Ayub pernah mengalami satu situasi hati yang benar-benar bisa aja buat dia menyerah. Kenapa? Dia berjuang mencari Tuhan dengan semua usahanya, ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Artinya semua cara dia ingin menikmati hadirat Tuhan. Tapi dia nggak mendapatkan. Karena mungkin dia terlalu stres dengan masalah yang dia hadapi. Tekanan jiwanya begitu dalam. Tapi dia bangkitkan semangatnya. Sekalipun aku diuji, aku akan muncul seperti emas murni. Karena ia tahu jalan hidupku. Bisa nggak saudara hari-hari ini? Apa yang terjadi, kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan gak bisa mengubah apapun situasi yang artinya hati kita ya menghadapi segala, tidak bisa mengubah itu. Tapi hadirat Tuhan akan terus membawa kita naik dan naik dan naik dan naik. Artinya situasi jangan mengubah hidupmu dengan hadirnya Tuhan. Situasi apapun jangan engkau berubah untuk menikmati hadirat Tuhan. Tapi di dalam kekuatan hadirat Tuhan, sebaliknya engkau melihat kuasanya bekerja. Mari bangun roh saudara, bangun iman saudara, bangun rasa rindu akan hadir Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan, hanya engkau dengan Tuhan, hanya engkau dengan Tuhan. Biar kita menikmati firman Allah yang sudah saudara dengar ini, dan kita percaya bahwa kekuatan Tuhan turun buat saudara, dan engkau mengalami dia, engkau mengalami dia. Mari, hanya hadirat Tuhan yang engkau rindukan. Semua tunduk kepala, angkat hati buat Tuhan. Renungkan firman ini kembali. Dan bilang, Tuhan, aku mau hadirat-Mu melingkupi aku. Situasi apapun tidak akan mengubah hatiku untuk terus mencari hadirat-Mu. Dan sebaliknya hadirat-Mu bisa mengubah semua situasi. Karena engkau bekerja di balik segala hal, mendatangkan kebaikan kepadaku. Come on, speak bless, bangun iman saudara dalam roh. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari bersyukur untuk firman Allah ini, dan kita terus membangun iman kepada Tuhan. Thank you Jesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku bertahan, karena Yesus selalu meneguhkan. Ku kan berdiri di tempat badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat hati saudara dan mulai sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kuatkan iman kami. Kami mau konsisten di dalam roh kami Tuhan, menyembah-Mu, membangun iman kami. Roh Kudus artikan lebih dalam lagi apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Karena kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan roh yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Oh thank you God. Bawa kami nikmati hadirat-Mu, bawa kami menikmati kuasa-Mu. Haleluya Roh Kudus. Dan jika ada masalah-masalah persoalan yang menekan, yang membuat jiwa kami gak tenang, kami berdoa saat ini juga, Tuhan lepaskan kami dari segala beban-beban itu di dalam nama Yesus.
Dan biarlah dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Kami akan terbang tinggi, menikmati semua berkat-berkat-Mu yang tercurah buat kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you God. Berikan pengertian Roh-Mu yang dahsyat buat kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Yes, katakan Kau kekuatan, perlindungan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Di tempat semua angkat tangan. Ku mengangkat tangan. Aku berserah. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Yesusku. Yesusku. Rajaku. Raja dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Dan perlindungan. Amin. Bagiku pertolonganku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Di tempat maha kami angkat tangan. Ku mengangkat. Aku berserah total. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Oh, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan dan hatimu, saya berdoa saudara. Hamba berdoa biarlah firman Allah ini mengambil bagian di hati kami masing-masing. Firman Allah memberikan kami kekuatan yang luar biasa untuk mata kaki kami, mata roh kami boleh kuat di tengah-tengah badai persoalan hidup kami. Dan kami percaya bahwa kekuatan hadirat-Mu akan mampukan kami bertahan dan ada dalam sukacita surgawi. Buat hati kami haus dan lapar akan Engkau. Buat hati kami untuk selalu merindukan hadirat-Mu. Dan biarlah setiap persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih luar biasa. Kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you.